Pria ini terjebak di reruntuhan terowongan. 35 hari bertahan antara hidup dan mati, bermodal 2 botol air di tangannya. Berlomba dengan waktu, tim penyelamat berusaha keras mencarinya di terowongan sepanjang 2 kilometer. Akankah tim penyelamat bisa menyelamatkannya atau malah menemukan jasadnya? Dan inilah Tunnel. Seorang pria bernama Dongsu sedang mengisi bahan bakar. Saat dia masuk, petugas tersebut meminta 97.000 won ke Dongsu. Dongsu sedikit kesal karena dia tadi hanya bilang untuk mengisi 3.000 won saja. Petugas lain lalu mendekat dan meminta maaf karena si kakek sedikit tuli. Jungsu lalu pergi. Si kakek berlari dan memberikan minuman ke Jungsu sebagai permintaan maaf. Tapi Jungsu melempar minuman itu ke belakang. Di jalan, istrinya menelpon. Mereka membahas tentang ulang tahun anaknya, di mana si anak meminta hadiah seekor anak anjing. Jungsu keberatan karena mereka tidak akan bisa merawat anak anjing. Jungsu bilang dia sudah memberikan kue ulang tahun untuk anak mereka. Si istri lalu bertanya kapan Jungsu akan sampai. Jungsu bilang di jam 6 dia akan sampai rumah. Atasannya tiba-tiba menelpon dan membahas soal kontrak yang akan mereka tanda tangani Senin depan. Dan karena di depan ada terowongan, Dongsu meminta maaf ke si bos karena dia harus menutup teleponnya. Di dalam terowongan, suara aneh mulai terdengar. Jungsu kebingungan, lampu tiba-tiba padam. Keadaan jadi sangat gelap dan Jungsu sangat panik. Listrik pun hidup kembali, tapi suara gemuruh semakin terdengar jelas. Tiba-tiba, mobil yang ditumpangi Jungsu tertimpa reruntuhan bangunan. Beberapa saat kemudian, Jungsu tersadar. Tapi di saat yang sama, dia sadar bahwa dirinya terjebak. Mobilnya hancur, tapi Jungsu masih selamat. Suara gemuruh kembali terdengar. Reruntuhan lain mulai menimpa mobilnya. Jungsu mencoba menelpon bantuan, tapi di sana tidak ada sinyal. Saat Jungsu berusaha mencari sinyal, tiba-tiba suara gemuruh terdengar kembali. Di situ, Jungsu sadar dia tidak bisa bergerak leluasa, karena bisa saja reruntuhan itu menimpanya. Dia lalu pelan-pelan memutar tubuhnya dan bisa menelpon nomor darurat. Jungsu mencoba menjelaskan kondisinya. Dia masih selamat meskipun mobilnya tertimpa reruntuhan. Petugas pun meminta identitas dari Jungsu. Di sini, terlihat si petugas sangat santai menerima aduan dari Jungsu. Padahal kondisinya saat ini sangatlah berbahaya. Jungsu mencoba menjelaskan, tapi si petugas malah meminta Jungsu untuk berlindung di tempat yang lebih aman. Si petugas selalu bilang bahwa mereka akan sampai dalam waktu 5 menit lagi. Telepon lalu ditutup. Jungsu mencoba memeriksa sekitar. Dia lalu mengambil air yang diberikan si kakek tadi sambil terus menggerutu. Di luar, petugas pun datang. Nah, di sini mereka baru sadar bahwa terowongan tersebut benar-benar terkubur oleh longsor. Berita itu pun langsung disiarkan. Kondisi terowongan tersebut juga diberitakan, serta identitas dari Jungsu juga disebarkan. Istrinya yang melihat berita tersebut sangat syok. Sementara itu, tangannya Jungsu terkena kawat. Telepon tiba-tiba berdering. HP-nya pun terjatuh. Saat akan diraih, HP tersebut malah tertimpa reruntuhan. Banyak sekali pesan yang masuk. Puluhan media berusaha menghubunginya. Mereka menawarkan sejumlah uang jika Jungsu mau diwawancarai secara eksklusif. Jungsu tentu bingung. Dia hanya ingin diselamatkan. Tapi kenapa malah jadi seperti ini? Nah, dari awak media ini, Jungsu juga jadi tahu kondisi di luar, di mana medan yang rawan membuat evakuasi mungkin akan berjalan cukup lama. Seorang petugas bernama Kim Dae-kyung mulai mengusir awak media karena mereka sangat mengganggu. Dia merasa mereka tidak memiliki sisi kemanusiaan, di mana ada orang yang saat ini sedang butuh bantuan, tapi malah dieksploitasi untuk menaikkan berita. Reporter Jo tentu kesal. Dia hanya menjalankan tugasnya.
Kim bilang bahwa apa yang dilakukan Jo membuat baterai di HP-nya Jungsu semakin berkurang, padahal mereka juga butuh menghubungi Jungsu. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk. Jungsu di sini semakin panik karena mereka tidak juga datang. Kim mencoba untuk menenangkannya. Dia bertanya berapa saat ini baterai di HP-nya. Jungsu menjawab 78%. Kim mulai lega. Dia pun mulai menjelaskan situasinya. Mereka butuh waktu untuk mencari solusi karena proses penyelamatan tidak mudah. Mereka juga belum tahu di mana posisi tepatnya Jungsu. Penggalian yang asal-asalan hanya akan membuang waktu dan mungkin bisa membuat reruntuhan baru. Kim bertanya apakah ada makanan atau minuman di sana. Jungsu bilang bahwa di sini hanya ada 1 kue dan 2 air mineral 500 ml. Kim meminta Jungsu untuk memakan roti itu terlebih dahulu karena tidak akan bertahan lama. Tapi dia meminta Jungsu untuk menghemat air yang dia punya. Setidaknya air tersebut harus bisa untuk seminggu. Jungsu agak sedikit shock mendengar bahwa dia mungkin bisa seminggu di sana. Kim bertanya lagi, apakah Jungsu sudah masuk cukup lama di dalam terowongan. Seingat Jungsu, dia sudah berkendara cukup lama. Ada beberapa ventilasi yang dia lihat di langit-langit terowongan. Kim pun menemukan sedikit petunjuk. Dia lalu bilang akan menelpon Jungsu di jam 12 nanti. Istrinya pun menelpon. Jungsu bilang dia baik-baik saja. Dia harus menghemat baterai, jadi dia tidak bisa berbicara banyak. Telepon itu pun diberikan ke anak mereka. Jungsu meminta maaf karena dia belum bisa pulang. Anaknya pun meminta Jungsu untuk membawakannya kue dan juga anak anjing. Telepon pun ditutup. Jungsu tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Di waktu yang sama, petugas penyelamat mencoba menyusun rencana penyelamatan. Terowongan tersebut memiliki panjang 1,9 km. Ada 5 titik di mana terdapat ventilasi di langit-langit terowongan. Jadi, ada kemungkinan Jungsu ada di salah satunya. Masalahnya, jika mereka menggali, kedalamannya 100 meter dan ada banyak sekali batu di sana. Jadi, untuk saat ini, mereka akan melihat ke dalam terowongan dari sisi satunya. Beberapa drone pun dipersiapkan dan satu persatu mulai masuk ke dalam terowongan. Tapi baru beberapa saat masuk, drone-drone itu pun berjatuhan. Ternyata di dalam tidak ada sinyal sama sekali. Mereka tidak punya pilihan lain, jadi Kim ditemani rekannya berinisiatif untuk masuk ke dalam menggunakan mobil. Beberapa saat memasuki terowongan, mereka melihat ada reruntuhan di luar. Kim pun keluar dan mencoba untuk memeriksanya. Kim pun dikagetkan dengan suara klakson yang dihidupkan oleh rekannya. Kim meminta si rekan untuk tidak bermain-main dengan klakson. Tiba-tiba, Jungsu menelpon dan bilang bahwa dia mendengar suara klakson tersebut. Si rekan pun membunyikan klakson itu berkali-kali dan Jungsu bilang dia mendengarnya. Kim sedikit bernafas lega, mungkin penyelamatan akan lebih cepat. Tapi tiba-tiba beberapa serpian pasir jatuh dari atas. Suara gemuruh mulai terdengar, beberapa besi mulai bergoyang. Terowongan tersebut pun mulai runtuh kembali. Kim bergegas keluar. Puluhan besi pun berjatuhan ke mobilnya. Kim terus mencoba untuk menghindar. Untungnya mobil tersebut berhasil keluar dari terowongan. Semua orang panik, tapi Kim langsung meminta HP dan berusaha menghubungi Jungsu. Istrinya pun datang. Dia semakin panik melihat reruntuhan kembali terjadi. Untungnya Jungsu masih selamat. Kim meminta maaf. Dia harus pergi karena pintu masuknya baru saja runtuh. Jungsu lalu melihat ada tulisan 3 di reruntuhan. Kim lalu memberikan ponsel itu ke istrinya Jungsu. Jungsu bilang dia baik-baik saja. Istrinya pun bisa bernafas lega. Beberapa alat berat pun diterbangkan ke sana. Berkat informasi yang didapatkan dari Jungsu, mereka jadi tahu di mana lokasinya Jungsu. Direktur penyelamatan bilang bahwa mereka akan melakukan penggalian dari 2 arah, dari atas dan dari pintu masuk. Presiden juga sudah memberikan perintah, apapun yang terjadi,
Mereka harus menyelamatkan Jungsu. Si direktur lalu dipertemukan dengan istrinya Jungsu. Orang-orang penting pun memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto dengan istrinya Jungsu. Di hari ketiga, Jungsu benar-benar memanfaatkan air yang dia punya. Dia hanya meminum 1 tutup botol saja setiap jam 12. Dia juga memakan sedikit roti ulang tahun milik anaknya. Jungsu juga mulai memeriksa bagasi belakang, mencoba mencari apa saja yang bisa dia manfaatkan di situasi seperti ini. Tiba-tiba, Jungsu mendengar suara dari balik lubang ventilasi. Jungsu mencoba memeriksanya. Di sanalah dia melihat seekor anjing. Di sini, Jungsu sadar ada orang lain yang terjebak sama seperti dirinya. Dia pun mencoba menyusuri lubang yang sempit tersebut. Kipas ventilasi pun dirusak. Jungsu memaksa masuk melalui lubang sempit. Kakinya pun tertancap besi. Suara wanita terdengar dari ujung lorong. Jungsu terus mencoba masuk lebih dalam. Nah, di sana dia menemukan seorang wanita yang terjebak. Jungsu mencoba mencari cara. Dia masuk ke dalam mobil. Jungsu berusaha mendorong reruntuhan tersebut, tapi usahanya sia-sia. Yang bisa dilakukan Jungsu hanya menenangkan si wanita. Meskipun dia sendiri juga tidak tahu kapan mereka akan diselamatkan. Si wanita lalu bertanya, apakah Jungsu memiliki air? Jungsu langsung memberikan airnya. Dia berusaha menghematnya, tapi si wanita meminta Jungsu untuk memberikan air itu ke anjingnya juga. Wanita bernama Mina itu meminta Jungsu untuk menemukan HP-nya, tapi ternyata HP tersebut sudah hancur. Mina pun memohon ke Jungsu untuk menghubungi ibunya. Mina mencoba mengabarkan kondisinya saat ini, tapi si ibu diminta untuk tidak khawatir karena Mina bersama dengan orang baik yang membantunya. Ibunya Mina sangat berterima kasih ke Jungsu. Mina terus menangis. Jungsu meminta izin untuk membersihkan wajahnya Mina. Sementara itu, istrinya Jungsu melihat berita bahwa suaminya baru saja menyelamatkan orang lain di terowongan tersebut. Istrinya bahkan tidak sanggup untuk makan di saat seperti ini. Esok harinya, hujan pun turun. Di dalam, Mina mulai batuk-batuk. Jungsu bingung, tapi Mina bilang dia hanya butuh istirahat. Jungsu lalu bilang dia akan kembali ke mobilnya. Sebuah senter pun diberikan ke Mina. Sambil merangkak, Jungsu kembali ke mobilnya. Jungsu tertidur sesaat, tapi tiba-tiba dia terbangun karena anjing milik Mina memakan habis kue ulang tahunnya. Jungsu tentu sangat kesal. Di luar, tim penyelamat sedang makan-makan. Kembali ke Jungsu, kondisi Mina semakin memburuk. Nafas Mina mulai terengah-engah. Mina lalu meminta air. Jungsu hanya terdiam. Dia mulai bimbang. Air yang di tangannya tinggal sedikit, tapi Jungsu pun memutuskan untuk memberikannya ke Mina. Tapi ketika kembali ke mobilnya, Mina sudah tidak bergerak. Jungsu ketakutan sambil gemetar. Dia berusaha memberikan Mina air. Jungsu berusaha keras mendorong reruntuhan. Saat reruntuhan itu bergeser, baru terlihat bahwa dadanya Mina selama ini tertusuk besi. Jungsu pun menutup jasadnya Mina dengan mantel miliknya. Berita menyiarkan tentang proses penyelamatan yang sampai saat ini belum mendapatkan hasil. Tim penyelamat lalu bilang bahwa mereka perlu melakukannya secara hati-hati. Jungsu pun menelpon Kim. Dia mempertanyakan kenapa sudah seminggu terlewat, tapi Kim belum juga menyelamatkannya. Kim meminta Jungsu untuk menunggu karena dia pasti akan diselamatkan. Penggalian pun terus dilanjutkan. Di hari ke-9, Jungsu mencoba menampung air kencingnya. Jungsu lalu melihat anjing milik Mina yang sedang memakan sesuatu. Nah, disinilah Jungsu mendapatkan makanan anjing. Dia pun membagi makanan tersebut dengan anjing itu. Kalung di leher anjing itu pun dilepas. Jungsu mencoba memasangkannya ke lehernya, tapi dia malah tersetrum dan tidak sengaja menendang pintu mobil. Sebuah jalan pun terbuka. Jungsu mencoba memeriksanya. Di sana
dia menemukan selang air yang tidak berfungsi. Anjing itu pun menggali reruntuhan. Jungsu mencoba untuk memeriksanya. Ada sebuah lubang kecil di ujung galian tersebut. Kim pun menelpon. Mereka setidaknya membutuhkan 10 hari lagi untuk bisa sampai ke sana. Telepon pun ditutup. Jungsu lalu mengambil botol berisi air kencingnya. Jungsu terus memandangi botol tersebut. Dia tidak tega untuk meminumnya. Tapi Jungsu sendiri juga tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba Jungsu mendengar suara sesuatu. Jungsu mencoba mendengar baik-baik. Ternyata dia mendengar suara tetesan air. Air itu pun coba untuk ditampungnya di botol. Jungsu lalu menelpon istrinya dan mengabarkan bahwa dia saat ini memiliki persediaan air. Di hari ke-17, mesin bor berhasil menembus reruntuhan tersebut. Hal itu pun dilaporkan ke awak media. Perlahan mulai terlihat harapan untuk menyelamatkan Jungsu. Jungsu pun dihubungi. Dia diminta menyingkir jika ada sesuatu yang jatuh karena mungkin bor tersebut tepat ada di atasnya. Suara gemuruh pun terdengar. Jungsu menunggu sambil terus berharap. Beberapa saat kemudian, alat bor itu ditarik. Serpihan reruntuhan dan potongan ventilasi ada di sana. Mereka yakin alat bor itu sudah sampai ke terowongan. Kim pun menghubungi Jungsu dan bertanya apakah dia tidak melihat sesuatu di sekitarnya. Jungsu tentu bingung. Tim penyelamat menemukan video peresmian terowongan tersebut. Dan ketika diperhatikan baik-baik, ternyata ada 6 ventilasi. Jadi mereka salah mengebor lokasinya. Para wartawan masih belum mendapatkan laporan apapun. Reporter Joe berasumsi bahwa mungkin tim penyelamat salah melakukan pengeboran. Dia mulai memprovokasi bahwa apa yang sudah dilakukan tim penyelamat selama 17 hari hanyalah sia-sia. Istrinya Jungsu yang mendengar hal itu pun mendekati tim penyelamat. Tim penyelamat memperkirakan setidaknya lokasi Jungsu saat ini 150 meter dari lokasi pengeboran. Dengan kondisi yang bersalju seperti ini, yang bisa mereka lakukan hanya menggali dari dalam. Kim juga meminta maaf ke Jungsu karena mereka salah menentukan lokasi penggalian. Jadi, mau tidak mau mereka harus menggali dari awal. Mendengar hal itu, Jungsu terdiam. Dia masih tidak percaya harus bertahan lagi lebih lama. Teriakan putus asa dari Jungsu pun terdengar di telepon tersebut. Dadanya mulai sakit. Telepon itu pun diberikan ke istrinya. Istrinya meminta Jungsu untuk bertahan lebih lama lagi. Baterai di HP-nya Jungsu pun hampir habis. Dia meminta si istri untuk menyambungkan ke anaknya. Masalahnya, si anak saat ini berada bersama neneknya. Jungsu mulai meracau. Dia berkali-kali bilang sudah tidak kuat lagi. Istrinya mencoba menyadarkannya. Jungsu tidak tahu apakah dia bertahan sampai ditemukan. Jadi dia meminta si istri untuk menjaga anak mereka. Si istri malah mengancam Jungsu jika Jungsu mati, maka mereka berdua akan ikut bersamanya. Istrinya memohon sekali lagi agar Jungsu kuat untuk bertahan. Dia pasti bisa, bukan demi dirinya, tapi demi keluarganya. Telepon itu pun mati, baterai di HP-nya habis. Kini Jungsu sendirian. Istrinya pun lalu pingsan. Penggalian dilakukan kembali, tapi mereka terkendala cuaca. Beberapa alat-alat penggalian juga telah datang dikarenakan macet. Kim pun sangat marah dan meminta mereka bergerak lebih cepat. Salah seorang operator bilang bahwa mereka sudah bekerja secepat mungkin. Bahkan dalam sehari sudah ada 50 kecelakaan yang terjadi karena cuaca bersalju tersebut. Toh yang diselamatkan juga hanya 1 nyawa. Kim terus memohon, meskipun hanya 1 nyawa, tapi nyawa manusia itu sangat berharga. Orang-orang mulai mempertanyakan apakah penyelamatan ini sebanding. Bahkan jika berhasil menemukan Jungsu, apa jaminannya dia masih hidup? Sementara mereka tidak tahu keadaan Jungsu saat ini. Dulu pernah ada 33 orang yang terjebak di dalam goa dan berhasil diselamatkan 69 hari kemudian. Cuma mereka punya persediaan makanan. Masalahnya Jungsu tidak punya apa-apa. Para ahli menyimpulkan bahwa Jungsu hanya bisa bertahan hidup selama 19 hari.
Apalagi di tengah cuaca dingin tersebut. Di hari ke-23, ternyata Jungsu masih hidup. Dia merobek jok mobil yang dia gunakan sebagai jaket untuk menghangatkan dirinya. Berhari-hari, Jungsu mendengarkan radio di mobilnya. Dengan cara itu, dia tahu kondisi di luar saat ini. Istrinya terus berusaha menyemangati. Dia punya keyakinan bahwa Jungsu masih hidup. Dia menyemangati Jungsu dengan menyiarkan lagu dan surat yang pernah ditulis oleh Jungsu. Sementara itu, beberapa anggota dewan mengadakan rapat karena saat ini proyek penyelamatan tersebut berhenti karena sudah menelan banyak sekali biaya. Apalagi mereka harus memulai lagi semua ini dari awal. Bahkan ada salah satu dewan yang meminta mereka untuk berhenti karena semua ini terlalu banyak memangkas kas negara. Kim di sini mencoba menjelaskan bahwa yang sedang mereka lakukan adalah menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, Jungsu tidak menyerah. Dia berusaha menggali beberapa reruntuhan dan memasuki terowongan sempit. Meskipun kakinya terluka, tapi dia tidak menyerah. Di waktu yang sama, tim penggali mulai putus asa. Mereka merasa apa yang sudah mereka lakukan hanyalah sia-sia. Tiba-tiba, ketua tim penggali terkena serpian gerinda tepat di dadanya. Ketua tim itu pun langsung tewas. Sementara Jungsu mencoba mengobati kakeknya yang mulai membengkak. Dia menggunakan cairan pembersih mobil. Di hari berikutnya, Jungsu kembali menggali terowongan tersebut. Di luar, istrinya Jungsu mendapatkan kabar kalau anaknya sering dibully. Mereka membuli anaknya Jungsu karena merasa Jungsu menyusahkan banyak orang. Tiba-tiba, ibu dari ketua tim penggali datang dan melempar istrinya Jungsu dengan telur busuk. Dia sangat marah karena anaknya harus tewas demi menyelamatkan Jungsu. Istrinya Jungsu hanya bisa meminta maaf. Beberapa orang utusan pun datang dan meminta istrinya Jungsu menandatangani surat pernyataan untuk menghentikan penyelamatan karena dia sudah ikhlas dengan semuanya. Orang-orang ini menjelaskan bahwa kemungkinan Jungsu masih hidup kecil. Jadi mungkin saat ini mereka hanya menggali jasadnya saja. Mereka takut jika hal ini terus dilanjutkan akan memakan korban lagi. Istrinya Jungsu menolak. Bagaimana jika suaminya masih hidup? Apa mereka tidak merasa bersalah membiarkannya mati padahal merekalah satu-satunya harapan baginya? Istrinya pun pergi ke stasiun radio. Di sana, dia meminta maaf ke Jungsu. Dia baru saja menandatangani surat. Beberapa penggali sudah berhenti menggali. Mulai hari ini, penyelamatan akan dihentikan. Istrinya juga tidak tahu apakah Jungsu masih hidup atau sudah mati. Istrinya terus-terusan meminta maaf. Tapi dia akan selalu menunggunya meskipun banyak orang yang selalu mengatakan bahwa Jungsu sudah tewas. Tapi istrinya tidak mau mempercayai hal itu. Jungsu terdiam, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga tidak bisa memberitahukan orang di luar sana bahwa dia masih hidup. Sementara itu, Kim menolak untuk berhenti. Dia akan turun ke dalam terowongan untuk memeriksanya sendiri. Di waktu yang sama, Jungsu mencoba merangkak memasuki terowongan-terowongan sempit. Dia tidak mau menyerah. Di sisi lain, Kim memasukkan sebuah alat di lubang. Dia mencoba mendengarkan apakah masih ada suara dari Jungsu yang mungkin terdengar. Di waktu yang sama, atasannya Kim tahu dan meminta Kim untuk ditarik ke atas. Kim menolak, tapi dia tetap ditarik ke atas. Alat itu pun terjatuh di sana. Kim terus berteriak memanggil nama Jungsu. Para pekerja mulai meninggalkan terowongan karena terowongan itu akan diledakkan. Ledakan terjadi, Jungsu terus merangkak mencoba kembali ke mobilnya. Tapi mobilnya tertimpa reruntuhan. Di atas, Kim melihat alatnya bergerak. Dia meminta orang-orang untuk diam. Di sanalah Kim yakin ada sesuatu di dalam. Ternyata Jungsu membunyikan klakson mobil untuk memberitahu mereka bahwa dia masih hidup. Kim pun meminta tim peledak untuk berhenti karena Jungsu masih hidup. Tapi mereka terlambat, bom kedua sudah diledakkan. Malam harinya, penggalian dilakukan kembali. Di hari ke-35, penggali berhasil menemukan mobilnya Jungsu. Jungsu ditemukan masih selamat dengan kondisi yang kritis.
Istrinya pun memeluknya sambil terus meminta maaf. Para awak media terus menghubunginya. Kim sangat marah karena mereka menghalangi jalannya. Saat sampai di helikopter, atasan mereka meminta Kim untuk berhenti dan menunggu karena direktur ingin berfoto dulu dengan Jung-soo. Jung-soo lalu berbisik ke Kim. Reporter Jo yang melihatnya meminta Kim menyampaikan apa yang dikatakan oleh Jung-soo. Kim pun berteriak dan memaki semua orang yang ada di sana. Dia sudah lama menunggu untuk diselamatkan, tapi kenapa harus menunggu lagi hanya untuk berfoto? Mendengar hal itu, direktur langsung terdiam dan berbalik arah. Jung-soo pun diterbangkan ke rumah sakit. Berita menyiarkan penyelamatan Jung-soo yang dramatis. Setelah 35 hari berjuang, akhirnya Jung-soo berhasil diselamatkan. Jung-soo juga sudah pulang dari rumah sakit. Mereka melewati sebuah terowongan. Jung-soo terlihat ketakutan, tapi istrinya mencoba menenangkan Jung-soo. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil keluar dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Tunnel. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah berhenti untuk berharap, karena dengan berharap kalian memiliki masa depan. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.